warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Yakuza Asia. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang analisa kepuasan konsumen terhadap restoran Pojudes Mangga Besar menggunakan algoritma C45. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan dulu anggota-anggota kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Joshua Retimisela dengan NIM 19220900. Lalu ada Yasin Haikal Zainuddin dengan NIM 19220954. Lalu ada Bradley dengan NIM 19220655. Next. Pendahuluan. Restoran merupakan salah satu bisnis yang terus berkembang di tengah kebutuhan masyarakat akan konsumsi makanan di luar rumah. Kepuasan konsumen menjadi salah satu faktor kunci dalam mempertahankan kelangsungan usaha restoran. Kepuasan konsumen merupakan hasil dari perbandingan antara harapan konsumen terhadap kualitas produk atau layanan dengan kenyataan yang mereka terima. Jika kenyataan tersebut memenuhi atau melebihi harapan, maka konsumen akan merasa puas. Namun, jika kenyataan berada di bawah harapan, maka konsumen hanya akan merasa tidak puas dalam bisnis kuliner seperti restoran Pojudes Mangga Besar. Kepuasan konsumen adalah kunci dalam mempertahankan loyalitas pelanggan, terutama karena restoran ini menawarkan menu masakan Nusantara dengan cita rasa pedas yang menjadi daya tarik utama. Next, metodologi penelitian. Metodologi penelitian kami menggunakan penelitian kuantitatif, adalah suatu bentuk penelitian yang menggunakan pengumpulan data numerik dan teknik analitik untuk menguji hipotesis, menarik kesimpulan, dan memahami hubungan antar variabel yang diteliti. Menurut sumber ilmiah, penelitian kuantitatif umumnya dianggap sebagai metodologi ilmiah yang tidak memihak dan sistematis untuk mengumpulkan data yang dapat diukur, melakukan analisis statistik, dan menarik kesimpulan dari analisis data yang dihasilkan. Penelitian kuantitatif adalah metodologi penelitian yang menggunakan teknik ilmiah untuk mengumpulkan data numerik, melakukan analisis statistik, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan. Pemanfaatan metodologi penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti menguji hipotesis secara objektif, menarik relasi yang lebih luas tentang populasi, dan memberikan data empiris yang kuat untuk mempertahankan kesimpulan mereka. Next. Berikut tahapan-tahapan analisis kami. Next. Data mining. Data mining adalah penemuan pola pengetahuan dan wawasan berguna yang tersembunyi dalam data yang besar dan kompleks. Ini melibatkan penggalian informasi berguna dari kumpulan data besar dengan tujuan mengidentifikasi pola yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, membuat prediksi, atau menemukan pengetahuan baru. Penambahan data menggunakan berbagai teknik dan algoritma seperti clustering, klasifikasi, regresi, asosiasi, dan visualisasi data untuk mengungkap pola yang tidak langsung terlihat oleh manusia. Tujuan utamanya adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat diterapkan. Next, selanjutnya teman kami menjelaskan. Silakan. Oke, ini decision tree. Salah satu teknik klasifikasi yang paling populer digunakan dalam kegiatan ini adalah decision tree. Decision tree merupakan salah satu model klasifikasi yang menggunakan representasi struktur pohon atau tree, di mana setiap model merepresentasikan atribut, contohnya representasikan nilai dari atribut, dan daun merepresentasikan kelas. Node yang paling dari decision tree disebut sebagai node. Pohon juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Karena pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan. Pohon keputusan sangat bagus sebagai langkah awal dalam modelan, bahkan juga dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Berikut adalah hasil pohon. Lanjut. Algoritma C45. Terdapat sebuah algoritma dengan hasil C45 yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan pohon berdasarkan bentuk data yang tersebut saat ini, dan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data yang sangat besar ke dalam kelas tertentu serta bergantung pada data yang ada. Model pembelajaran berbasis pohon keputusan yang disebut algoritma C45 dapat digunakan untuk mempelajari data dalam jumlah besar dan digunakan dalam penambangan data dan pembelajaran mesin. Ini dapat digunakan untuk mempelajari model kumpulan data
Penggunaan algoritma dari C45 ini banyak sekali, antara lain penggunaan angka untuk mengklasifikasikan data atau menggunakan kategori untuk mengklasifikasikan data. Ada beberapa pola aturan yang diturunkan dari proses klasifikasi, dan aturan tersebut dapat digunakan untuk melakukan berbagai tahapan proses prediksi dengan nilai prediksi yang berasal dari pembentukan data lama hingga terbaru setelah tahapan proses klasifikasi tersebut lengkap. Prosedur berikut digunakan dalam menghitung nilai entropi. Nah, berikut adalah populasi dan sampelnya. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti atau ingin diteliti. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah para pelanggan atau konsumen dari restoran Pojudes Mangga Besar yang sering berkunjung dan makan di tempat. Karena cakupan populasi cukup besar, dilakukan pengambilan sampel dengan rumus Robin. Berikut adalah sampel yang akan kita buat. Sampel yang kami butuhkan untuk kuesioner untuk pelanggan atau konsumen di restoran Pojudes Mangga Besar yaitu 59 responden dan dibuatkan. Jumlah tersebut dibuktikan dengan menggunakan rumus Robin yang ada di atas. Instrumen penelitian. Ada beberapa penelitian yang kami gunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-5, di mana yang pertama sangat tidak puas, yang kedua tidak puas, yang ketiga cukup puas, yang keempat puas, yang kelima sangat puas. Hasil dan tindakan. Analisis data. Cara kami melakukan pengumpulan datanya berdasarkan dari skala besar, yaitu dengan menyebarkan kuesioner untuk melakukan penelitian, dan juga kami minta bantuin kepada pihak restoran untuk menyetorkan barcode pertanyaan dari kami kepada para pelanggan di depan pintu masuk. Berikut adalah data testing. Ini adalah data testing kami, mulai dari rasa makanan, penyajian makanan, kecepatan pelayanan, kebersihan restoran, variasi menu. Next, kami akan melanjutkan pada Yazid. Deskripsi umum. Restoran Pak Judes di Mangga Besar menawarkan pengalaman kuliner unik dengan menu internasional seperti steak, pasta, dan olahan daging khas lainnya. Dikenal dengan ciri khas rasa pedas yang merah, restoran ini cocok untuk pecinta makanan bercita rasa kuat. Menu andalannya mencakup steak ala restoran Pak Judes, spaghetti khas internasional, hingga daging panggang dengan bumbu rempah khas Indonesia. Tingkat kematangan setiap hidangan dapat disesuaikan sesuai selera pelanggan. Dengan suasana nyaman, harga terjangkau, dan lokasi strategis di Mangga Besar, Pak Judes adalah tempat yang memuaskan untuk menikmati hidangan berkelas dengan sentuhan rasa pedas yang otentik. Kepuasan rasa. Melalui survei yang kami buat berdasarkan tanggapan dari 59 responden, rasa makanan di restoran Pak Judes Mangga Besar mendapatkan banyak pujian. Sebagian besar responden menyatakan puas karena cita rasa makanannya yang khas, lezat, dan konsisten. Penyajian makanan. Melalui survei yang kami buat, kami mendapatkan hasilnya, yaitu penyajian makanan oleh para pegawai yang mendapatkan penilaian cukup baik dari para pelanggan atau konsumen restoran Pak Judes Mangga Besar. Penyajian makanan yang diberikan oleh pegawai restoran mendapatkan penilaian sebanyak 27 responden atau 45% memberikan penilaian puas terhadap pelayanan para pegawai. Restoran Pak Judes mendapat pujian terkait penyajian makanannya yang rapi, menarik, dan menggugah selera. Berdasarkan tanggapan dari 59 responden, rasa makanan di restoran Pak Judes Mangga Besar sangat memuaskan. Penilaian kebersihan restoran. Berdasarkan tanggapan dari 59 responden, kebersihan restoran Pak Judes Mangga Besar mendapat banyak pujian. Sebagian besar responden merasa puas dengan lingkungan restoran yang terjaga kebersihannya, mulai dari area makanan, dapur, hingga peralatan makanan. Melalui survei yang kami buat, kami mendapatkan hasilnya, yaitu kebersihan restoran mendapatkan penilaian sebanyak 27 responden, atau 44,3%, memberikan penilaian puas terhadap kebersihan restoran. Variasi menu. Melalui survei yang sudah kami buat, kami mendapatkan hasilnya bahwa restoran Pak Judes banyak menyediakan variasi menu yang cukup banyak. Menurut penilaian, para pelanggan atau konsumen memberi nilai positif dalam variasi menu ini dan mencapai 96,7% mengatakan setuju bahwa penyediaan menu restoran Pak Judes cukup memuaskan. Penilaian positif pada restoran Pak Judes mendapatkan peluang yang banyak untuk mengembangkan daya tarik pelanggan atau konsumen restoran Pak Judes. Kesimpulan, berdasarkan hasil survei keputusan responden, Pak Judes dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa puas dengan keramahan dan responsif terhadap staf. Namun, ada beberapa keluhan terkait kecepatan pelayanan,
yang dapat menjadi zona perbaikan dan sebagian pelanggan merasa harga menu sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Namun ada beberapa masukan untuk menyediakan lebih banyak pilihan paket hemat agar lebih terjangkau bagi semua kalangan. Untuk suasana restoran dinilai cukup nyaman dan mendukung dalam pengalaman makanan dan dapat meningkatkan konsistensi pengawasan ketat dan adanya pengembangan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Beberapa pelanggan menyarankan penambahan dekorasi atau musik untuk meningkatkan suasana. Dengan survei ini supaya restoran Pojudis dapat mengembangkan restoran dengan sangat baik dan restoran Pojudis dapat mempertahankan penilaian daripada pelanggan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Oke, sekian. Terima kasih. Mungkin sampai sini aja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.